Bismillah, Assalamualaikum. Ingin langsing? Serat, makanan, dan olahraga kunci utamanya. Diet rendah karbohidrat belum tentu cocok untuk kalian. Yang umumnya, diet ini akan tinggi lemak. Opsi lain yang tak kalah pentingnya adalah asupan kalori yang seimbang. Glukosa dan fruktosa sama-sama dari golongan karbohidrat simpleks, tetapi keduanya memiliki efek yang berbeda. Umumnya, makanan tinggi glukosa bisa meningkatkan level gula darah yang dapat memicu tingginya kadar insulin di dalam tubuh yang bisa meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Sedangkan kadar fruktosa yang lebih tinggi di dalam tubuh bisa meningkatkan level triglyceride, sindrom metabolisme, meningkatnya resiko penyakit kardiovaskuler, dan hati yang berlemak. Ingin informasi lebih lengkapnya? Yuk kita simak video berikut. Let's go! Kak, kalian pernah dengar nggak? Mengonsumsi lemak, protein, karbohidrat, buah, dan bahkan beberapa makanan tertentu sebaiknya jangan bersamaan. Kenapa? Karena pada saat tubuh melakukan pencernaan terhadap golongan makanan tersebut memerlukan waktu yang berbeda. Sehingga untuk melakukan penyerapan nutrisinya pun memerlukan waktu yang berbeda pula. Bahkan mereka juga bilang bahwa golongan makanan tersebut jika dikonsumsi bersamaan bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Tapi itu hoax, Kak. Faktanya nggak demikian. Tubuh kita itu smart, Kak. Mereka itu memiliki kemampuan mencerna makanan apapun yang kita makan itu dengan cepat. Yang tentu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Contohnya faktor usia, jenis kelamin, level aktivitas seseorang, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Protein yang ada di dalam tempe contohnya. Jika tempe ini dimakan atau dikonsumsi seseorang yang berusia 20 hingga 35 tahun, daya serap tubuh terhadap protein pun jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang yang telah berusia 50 tahun ke atas. Tahu nggak kira-kira apa sebabnya? Biasanya seseorang yang telah lanjut usia, umumnya fungsi dari organ-organ tubuhnya itu mengalami penurunan. Sehingga kemampuannya dalam menyerap nutrisi makanan pun juga berkurang. Bahkan kemampuan mereka pun dalam beraktivitas juga mulai menurun. Seiring dengan perubahan-perubahan ini, kegembuan umumnya pada lansia tidak bisa dihindari. Mengatasi kegemukan ini, apakah diet rendah karbohidrat yang umumnya tinggi lemak itu aman untuk kalian? Gimana Kak? Masih tetap bisa fokus? Oke, kita lanjut. Karbohidrat pada makanan umumnya dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat simpleks dan kompleks. Contoh karbohidrat kompleks adalah makanan yang mengandung tepung, yang umumnya sifatnya mengenyangkan. Di antaranya jagung, kentang, nasi, ketela, pasta, roti, dan lain-lain. Sedangkan karbohidrat simpleks, contohnya gula dan sejenisnya, termasuk madu. Kedua karbohidrat ini saat dicerna oleh tubuh akan diserap dalam bentuk glukosa di dalam darah yang sangat diperlukan oleh otak. Jika seseorang memutuskan untuk tidak mengonsumsi karbohidrat, tetapi mempertinggi asupan proteinnya atau dagingnya, ini pun juga kurang baik. Tahu nggak Kak, kenapa sebabnya? Memang umumnya diet jenis ini bisa memberikan efek kenyang yang lebih lama pada tubuh kita, tetapi rendah serat dan berbagai unsur vitamin tertentu. Umumnya, diet rendah karbohidrat bisa membantu dalam menjaga level gula darah di dalam tubuh. Tapi harus hati-hati juga. Kenapa? Karena pada saat kadar glukosa di dalam tubuh menjadi rendah,
seseorang akan merasa cepat lapar. Jika kondisi ini tidak dikontrol, justru dapat memicu seseorang untuk makan lebih banyak, yang pada akhirnya bisa memicu kegemukan jika tidak diimbangi oleh aktivitas olahraga. Bukankah hal ini bisa meningkatkan resiko terserangnya penyakit diabetes? Contohnya pada diet Atkins, yaitu diet yang didesain oleh Dr. Robert Atkins pada tahun 1972. Di sini seseorang diharuskan mengonsumsi 20 gram karbohidrat per hari, yang kebanyakan berasal dari sayuran yang tidak bertepung, tetapi mengenyangkan. Contohnya wortel, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Tapi masih banyak lagi ya. Jenis diet ini umumnya rendah karbohidrat, tetapi tinggi akan protein dan lemak jenuh. Dalam memenuhi karbohidrat harian, umumnya seseorang perlu menambahkan produk dari Dr. Atkins. Contohnya, cemilan berprotein, protein bubuk, campuran berbagai jenis produk ovenan, bahkan ada unsur permen di dalamnya. Dan ini terus berlangsung secara bertahap. Diet ini mungkin bisa: 1. Mengurangi asam reflux atau gejala GERD. Bisa mengurangi kerusakan kulit. Ketiga, mengurangi faktor resiko penyebab penyakit kardiovaskuler. Di antaranya level kolesterol, tekanan darah tinggi, triglycerid, dan memperbaiki berbagai kesehatan tubuh secara umum. Jika diet ini diikuti dengan cepat, diet ini bisa mempercepat penurunan berat badan seseorang. Karena diet ini tinggi sayuran dan bahkan makanan utuh yang lainnya. Tetapi hindari produk makanan olahannya. Kenapa? Karena umumnya produk olahan makanannya tinggi akan lemak jenuh, meskipun rendah karbohidrat. Belum lagi harga produknya yang sangat mahal. Itu yang perlu diperhatikan. Kira-kira dalam jangka waktu yang panjang, sulit nggak diet ini diikutin? Karena sifatnya monoton. Cocok atau tidaknya diet ini untuk kalian? Tulis komentar di bawah. Jika kalian menyukai video ini, please like and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Lebih hebat lagi jika kalian bersedia men-share video-video channel Suprapti ini ke anggota keluarga ataupun teman terdekat kalian semua. Perlu nggak kira-kira saya jelaskan jenis tipe-tipe diet yang masih banyak lagi di video berikut? Tulis komentar juga, Kak. Bisa fokus kembali? Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana dengan kadar gula yang terdapat pada buah-buahan? Gula alami yang terdapat pada buah-buahan disebut dengan fruktosa. Umumnya, rasa fruktosa ini jauh lebih manis jika dibandingkan dengan glukosa. Umumnya fruktosa dijumpai pada minuman-minuman bersoda, minuman kalengan, jus buah, atau berbagai jenis minuman buah yang lainnya. Umumnya makanan yang mengandung glukosa, umumnya makanan atau minuman yang mengandung tinggi glukosa bisa meningkatkan level gula darah yang bisa memicu tingginya level insulin di dalam tubuh. Tetapi
Fruktosa di dalam makanan maupun minuman akan ditransfer ke dalam hati yang nantinya akan dimetabolisme ke dalam lemak dalam bentuk triglyceride. Video seru yang lainnya ada di sini. Wassalamualaikum.